Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kami sangat senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sore hari ini, dan alhamdulillah juga Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan sebagai pengasuh di program ini sudah bersama kita loh ya. Nah, nanti kita akan sapa beliau, tapi sebelumnya bagi yang ingin menghubungi atau telepon ke Fatwa TV bisa di nomor 021 212 32 333, dan untuk pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi, kami tunggu teleponnya di nomor tersebut yang insya Allah nanti ada di depan layar. Baiklah pemirsa, perlu kami beritahukan bahwa kumpulan buku Dewan Fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad dapat dipesan ya, sudah dapat dipesan di buku.dewanfatwa.com seperti itu ya. Nah, sekarang saatnya kita menyapa Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna Dr. Sufyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami semua di sini sehat-sehat. Ya, itu ternyata antum masya Allah nggak pakai kacamata, sama gantengnya sama kacamata, masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ustaz, untuk di awal pertemuan ini, alhamdulillah kita semoga Allah menjaga ilmu yang ada pada antum. Kami sangat berterima kasih antum bisa meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak masuk di website dewanfatwa.com, baik itu melalui Facebook, Instagram, website, WhatsApp, itu jalur-jalur pertanyaan yang masuk ke Dewan Fatwa. Baiklah Ustaz, untuk yang kali pertama ini, bolehkah kami diberikan nasihat Ustaz? Nasihat yang paling urgent di saat-saat kekinian nih Ustaz. Saat corona sudah seakan-akan tidak terasa, sudah tidak ada yang pakai masker. Begitu, terus kemudian apa aja yang bisa melalaikan kita agar kita tidak lalai dari berzikir mengingat Allah. Fadal Mas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah, apabila kita telah melewati sebuah kondisi-kondisi yang penuh dengan berbagai masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan. Kemudian itu berganti dengan kondisi yang nyaman seperti ini, maka tentu ini adalah nikmat yang kita harus syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pergantian kondisi ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Ada kalanya kita mengalami masa-masa yang sulit. Namun setelah itu datang kemudahan. Agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam kondisi yang normal. Yang tentunya ini tidak akan terasa kalau tidak ada kondisi-kondisi yang abnormal seperti beberapa bulan yang lalu. Karena sesuatu yang enak itu hanya akan terasa enak apabila kita pernah mencicipi yang tidak enak. Dan kita hanya akan bisa mensyukuri yang enak apabila kita telah mencicipi yang tidak enak. Oleh karena itu kita jadikan momentum ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan kembali akidah kita, tauhid kita. Kita perbaiki ibadah kita perbanyak zikrullah. Hindari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Walaupun kondisi sudah berangsur-angsur normal, tapi ingat
ini adalah bagian dari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian baik dengan yang sifatnya syarr, yang tidak enak, yang membahayakan, yang sifatnya ancaman, wal khairi, dan juga yang sifatnya sebaliknya, fitnah, sebagai ujian. Siapa yang bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat Allah, dan siapa yang justru kufur ketika dia mendapatkan nikmat Allah. Sebagaimana Allah menguji ketika ada musibah, pandemi, kelaparan, bencana alam, kemiskinan, dan lain sebagainya. Siapa yang sabar menghadapi ujian tersebut, dan siapa yang tidak sabar. Oleh karena itu, jangan kita terlena, kemudian mengadakan acara-acara yang penuh dengan kemungkaran, mengadakan hal-hal yang syarat dengan maksiat. Ini bukan cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah, ya, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ini tetap terjaga dan mendatangkan manfaat bagi kita. Barangkali itu Mas Pongki sedikit nasihat sebagai pembukaan. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, pemirsa Fatwa TV, kami tunggu teleponnya di line telepon 021 212 333. Baiklah Ustaz, bolehkah saya mulai dari pertanyaan yang pertama Ustaz? Ya, boleh. Baik, pertanyaan pertama ini dari Riza Rendra di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, sebagai muslim, haruskah kita belajar sufi, tarikot, tarikot? Apakah ada dalil dalam Al-Quran dan hadis terkait sufi ini? Jika ada, di mana melekat induk ilmu ini? Di tauhid, di akidah, atau fikih? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwasanya istilah sufi yang dikenal akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran makna, ya, pergeseran hakikat. Kalau dahulu istilah sufi itu berkaitan dengan suf. Suf itu artinya bulu domba. Kenapa muncul istilah itu? Karena orang-orang yang diistilahkan dengan orang-orang sufi itu pakaian mereka adalah pakaian yang sangat bersahaja, terbuat dari bulu domba yang kasar rasanya. Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang zuhud. Secara akidah awalnya tidak mengalami penyimpangan sama sekali, karena istilah sufi ini identik dengan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan kadar yang sangat minimalis dari dunia ini, dan mereka lebih fokus untuk mengisi waktunya dengan ibadah. Tapi kemudian terjadi pergeseran makna, sehingga muncullah firqah-firqah atau istilahnya thariqat tadi, ya. Ada thariqah A, ada thariqah B, ada thariqah C, yang masing-masing ini sudah syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin lagi bisa dianggap sebagai ajaran yang benar, sebagai bagian dari dinul Islam. Nggak bisa, karena sudah demikian jauh. Bahkan yang ekstrim di kalangan orang-orang sufi ini sudah terjerumus dalam syirik akbar. Tokoh-tokoh sufi yang belakangan muncul seperti Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi, itu oleh para ulama ahlus sunnah sudah dianggap keluar dari Islam karena statement-statementnya sudah keterlaluan. Sampai muncul akidah wahdatul wujud, menganggap bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk-makhluknya, sehingga setiap makhluk yang ada di depan kita itu adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sesuatu yang sangat-sangat keterlaluan. Ya, kekufuran yang jelas-jelas keterlaluan, karena nggak bisa lagi diterima oleh
konsep ketuhanan dalam Islam yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah, yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jelas tadi pertanyaannya, kita tidak perlu sama sekali untuk belajar tasawuf, dan tidak ada ajaran tasawuf yang berkembang hari ini yang bisa dibenarkan. Semuanya menyimpang. Yang benar adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuai yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin tarekat yang beraneka ragam itu. Nah, ya Masya Allah seperti itu ya Ustadz ya jawabannya ya. Jadi kesimpulannya nasihat antum tidak perlu ya Ustadz ya belajar ilmu sufi atau tarekat ya. Baiklah teman-teman, apakah sudah ada telepon masuk? Oh, sedang terima telepon. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Taiblah. Kita coba sapa dulu Ustadz ya. Ada telepon masuk. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Hengki di Jakarta, Bapak Hengki. Silakan Bapak Hengki. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hengki. Ya, Ustadz, saya mau tanya, seandainya ini pertanyaan ini pada seorang yang mualaf. Seorang mualaf itu apakah sudah merupakan bentuk manifestasi rasa tobat setelah dia kafir? Itu pertama. Dan kedua, kalaupun dia itu sudah mualaf tapi tanpa rasa tobatnya, hanya sekedar dia mengikuti lingkungan karena mau nikah atau karena lingkungannya sehingga dia masuk Islam, apakah keislamannya itu sudah sah, Ustadz? Saya kira itu aja, Ustadz Sofyan. Barakallahu fiik. Allah yabarik fiik, Pak Hengki. Jadi pertama, memang masuk Islamnya seseorang dari yang sebelumnya non-Muslim itu adalah bagian dari taubat, akan tetapi ada syarat-syaratnya tentunya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau nggak salah, ada sahabat namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pada sekitar tahun ke-7 Hijriah, beliau menyatakan diri masuk Islam. Namun beliau ingin mempersyaratkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya apa syaratnya, wahai Amr? Qal ayyaghfirallahu dzunubi, yaitu syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka kata Nabi, ama alimta anna at-taubata anna al-islama yajubbu ma qablah wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha? Apakah engkau tidak tahu bahwa masuk Islam itu menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya, dan bahwasanya hijrah, berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka menyelamatkan agama dan akidahnya, itu juga akan menggugurkan dosa-dosa dia sebelumnya. Artinya masuk Islam seseorang apabila benar-benar masuk Islam, ya ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan keyakinan. Sebagaimana juga Islam itu berkaitan dengan amal perbuatan. Ketika ketiga unsur ini sudah dia penuhi, maka masuk Islamnya dia akan menggugurkan dosa-dosa masa lalunya, alias dia sebagai manifestasi taubatnya dari kekufuran. Namun ketika seseorang ini masuk Islam karena alasan lain, bukan karena dia menyadari bahwasanya Islam ini yang benar dan agama dia sebelumnya itu batil, bahwa Islam inilah satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat. Kalau dia tidak masuk Islam, dia akan kekal di neraka. Kalau tanpa ada keyakinan seperti ini, dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian secara lahiriah dia melaksanakan rukun-rukun Islam, tidak melakukan hal-hal yang tergolong sebagai pembatal syahadat, maka secara zahir
kita tetap harus memperlakukannya sebagai seorang muslim. Tetapi hukum dia di akhirat, kalau hatinya tidak menerima keimanan ini, tidak meyakini kebenaran Islam sebagai satu-satunya din yang benar ya. Karena tidak boleh meyakini Islam benar, selain Islam juga benar. Ini batal syahadatnya. Keyakinan dia itu akan membatalkan syahadatnya. Walaupun dia tidak pernah ucapkan dengan lisan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, tidak cukup seseorang hanya bersyahadat secara lisan, namun hatinya masih meragukan kebenaran Islam. Dia harus yakini kebenaran Islam sebagai satu-satunya ajaran yang benar, sebagai satu-satunya agama yang benar. Kalau tanpa itu, ya dia hanya Islam secara zahir, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Karena sejatinya inilah hakikat dari kemunafikan. Ya, munafik itu ada yang sifatnya mendustakan dalam hati, ada juga yang sifatnya meragukan kebenaran. Tidak mendustakan tapi meragukan kebenaran. Ini belum sah sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Dalilnya adalah di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu hanya mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada ragu-ragu lagi setelah itu. Jadi gitu Mas Fogi. Ya seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tidak hanya cukup dengan lisan ya Ustaz ya. Hatinya harus mantap istilahnya gitu ya Ustaz. Harus mantap. Hatinya harus yakin. Gitu ya, Ustaz ya. Yakin bahwa hanya satu-satunya jalan selamat adalah Islam. Begitu Ustaz ya. Islam. Jadi agama sebelumnya dia harus yakini sebagai agama yang batil. Batal, keliru, salah dan ya harus disesali dan pokoknya maju terus dengan Islam gitu ya, Masya Allah. Maju terus dengan Islam. Baiklah Ustaz, coba kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Namanya Melisa Karima di Banten, Serang, di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mengkonsumsi vitamin atau suplemen produksi Amerika dengan komposisi kapsul dari bovin gelatin dalam kurung sapi, ataupun konsumsi makan daging sapi di negara tersebut, Ustadz. Saya pernah dengar kajian bahwa konsumsi daging sembelihan ahli kitab Samawi dalam kurung Yahudi dan Nasrani hukumnya halal. Namun bagaimana kita tahu bahwa di sana hewan dipotong dengan mesin atau dengan bismillah? Apakah ini tetap termasuk disembelih? Nah, begitu Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Perlu kita ketahui bahwa negara yang disebutkan tadi, Amerika, itu tidak lagi mayoritas Nasrani. Ya, Amerika ini negara liberal, negara sekuler, negara yang mungkin bisa dikatakan 50% warganya itu justru ateis atau agnostik. Dan mereka ini tidak sama dengan ahli kitab, mereka berbeda. Ya. Oleh karena itu, para fuqaha kita mengatakan al-aslu fil luhumi wal abda' at-tahrim. Hukum asal daging, ya, dan abda itu artinya ya hubungan seksual lah ya. Itu pada dasarnya haram, nggak boleh. Daging itu kalau nggak jelas melalui proses penyembelihan yang halal, hukum asalnya tidak boleh dikonsumsi. Jadi kita menemukan daging ini, sekerat daging di sebuah tempat. Kita nggak tahu ini daging apa. Kita juga tidak tahu siapa yang memiliki daging ini. Maka kita nggak boleh makan. Karena yang namanya daging, kalau tidak melalui penyembelihan yang syar'i, selain daging ikan ya, maka dia haram, bangkai. Walaupun dagingnya daging sapi, walaupun daging domba, daging kambing, daging ayam. Kalau tidak melalui penyembelihan yang syar'i, semua binatang darat tidak boleh dikonsumsi, kecuali belalang yang di darat dan ikan. Semua jenis hewan-hewan laut, nggak apa-apa, bangkainya halal. Tapi kalau dia hewan darat, maka tidak boleh dikonsumsi kalau tidak melewati proses penyembelihan
yang syar'i. Nah, proses penyembelihan syar'i ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya syarat pada penyembelihnya, demikian juga pada cara menyembelihnya, di samping hewan yang disembelih. Penyembelihnya haruslah seorang muslim yang berakal sehat ataupun ahli kitab. Ahli kitab ini adalah Nasrani atau Yahudi. Selain muslim atau Nasrani atau Yahudi, maka tidak boleh atau tidak halal sembelihannya. Ya. Orang musyrik tidak halal sembelihannya. Orang Buddha, orang Hindu, orang ateis, orang Shinto, orang Konghucu, dan apapun agama-agama penyembah berhala, ini semuanya sembelihannya tidak halal. Walaupun dia menyebut bismillah. Karena orang musyrik di masa Rasulullah itu bukan orang musyrik yang tidak mengenal istilah bismillah. Walaupun mereka menyebut nama Allah, karena kemusyrikan yang ada pada mereka itu menjadikan sembelihan mereka tidak halal. Kalau dia ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, mau laki mau perempuan boleh, atau dia muslim, boleh laki boleh perempuan, maka sembelihannya halal. Kemudian syarat yang berkaitan dengan cara penyembelihan. Cara penyembelihan ini adalah harus menggunakan benda tajam yang tidak terbuat dari tulang dan tidak juga terbuat dari kuku. Silahkan mau dari kaca, mau dari besi, mau dari apa misalnya materi-materi yang lain ya, yang jelas dia tajam dan bisa mengeluarkan darah. Kemudian penyembelihan itu harus dengan memotong urat nadi, saluran makanan dan saluran pernapasan. Disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disembelih ini binatangnya masih hidup, bukan mati kemudian disembelih. Tidak sah kalau mati disembelih, itu sudah berstatus sebagai bangkai. Kemudian binatangnya itu sendiri adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi. Ya, bukan binatang-binatang yang diharamkan. Ya, kalau binatangnya babi mau disembelih pun dengan baca bismillah 1000 kali juga tetap haram. Jadi daging yang diolah oleh Amerika. Amerika ini siapa? Siapa yang mengolah? Kalau saya boleh saran, ada sebuah semacam lembaga gitu ya di Amerika namanya kosher, KOSHER. Itu lembaganya orang-orang Yahudi yang memang mengawasi daging-daging yang akan dijual di sana itu kalau sudah tersertifikasi oleh kosher ini, maka dia halal menurut standarnya Yahudi. Dan standar mereka itu penyembelihannya juga hewannya dalam keadaan sadar, tidak dipingsankan terlebih dahulu, kemudian juga ya insya Allah masih termasuk yang dihalalkan karena ini sembelihannya ahli kitab. Tapi kalau Nasrani saya tidak tahu mereka punya lembaga yang mengawasi seperti itu ataukah tidak. Gelatinnya juga sama, karena gelatin ini adalah diolah dari mungkin tulangnya sapi, maka hukumnya mengikuti. Kalau sapinya tidak jelas bagaimana cara memprosesnya, ya tulangnya pun juga seperti itu. Caranya bagaimana? Ya dikeluarkan saja. Kalau misalnya dia menggunakan soft gel, dikeluarkan cairannya, soft gelnya dibuang. Atau kalau dia kapsul yang bisa dibuka saja, diambil isinya, diminum serbuknya, kapsulnya dibuang. Nah, wah seperti itu ya. Wah betul-betul ya, harus betul-betul harus hati-hati. Lantas kalau boleh dikasih solusi, Ustaz, tipsnya bagaimana ketika seseorang berada di sana dan sudah dihidangkan ini bagaimana? Apa tetap harus kita memilih ikan atau bagaimana? Bagaimana, Ustaz? Ya pilih ikan saja, kalau nggak tahu sama hukumnya. Yang menghidangkan siapa? Yang menghidangkan seorang muslim. Yang menghidangkan seorang muslim, maka kita berlakukan hukum asal
sesuatu yang dihidangkan oleh seorang muslim itu halal. Halal. Sampai kita tahu bahwasanya itu tidak halal. Ya, fuqaha kita juga memiliki kaidah al-aslu an kullu fi'lin sadara min ahlihi fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh ahlinya, maka hukum asalnya itu sah dan selamat. Selamatnya artinya tidak ada cacat di situ. Ya. Daging makanan yang dihidangkan oleh seorang muslim. Ya. Muslim ini kan kalau menghidangkan makanan kan halal. Hukum asalnya Ya. kan halal. Halal. Kecuali kita tahu yang dihidangkan ini adalah ayam bangkai. Dia habis ambil ayam bangkai, dia masuk ke dapur, diproses, kemudian dihidangkan. Baru kita katakan ini tidak halal. Karena kita tahu yang dihidangkan adalah makanan yang tidak halal. Tapi kalau kita nggak tahu, yang menghidangkan adalah seorang muslim, kita tahu dia muslim yang baik, atau dia seorang Nasrani yang baik, atau Yahudi yang baik. Selama kita tidak tahu bagaimana proses dia memasak, proses dia mendapatkan daging kita nggak tahu, maka berlakukan hukum asal di sini. Nabi SAW diberi paha kambing ya, atau sampilnya kambing. Sampil itu bagian atau lengan kambing yang sudah dimasak ya. Dan perempuan Yahudi ini tahu Nabi itu memang paling suka bagian tangan. Dimakan sama Nabi. Sempat dimakan sedikit, kemudian dagingnya memberitahu bahwasanya dirinya itu beracun. Maka Nabi mengeluarkan, tapi sudah sempat ada sedikit racun yang masuk ke tubuh beliau. Ini menjadi dalil bahwa makanannya ahli kitab itu halal. Ya. Nah, Seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz, jawaban antum dan solusinya. Berikut Ustaz, sekarang ada pertanyaan dari Denny Tardi Mawardi di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan izin bertanya, apa hukumnya menyisipkan teks solawat nariyah ke dalam Al-Quran di bagian halaman awal? Apa hukumnya menyisipkan teks solawat nariyah ke dalam Al-Quran di bagian halaman awal? Seperti itu. Barakallahu fikum. Allah barik. Ya, ini hukumnya mengikuti hukum dari redaksi sholawat nariyah itu sendiri. Sholawat nariyah yang saya ketahui itu mengandung beberapa penyimpangan secara akidah ya. Karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan sifat-sifat yang itu sebetulnya hanya dimiliki oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan apa gitu ya, tanqadhi biha al-uqad wa tanfariju tanqadhi bihi. Ya, yang redaksi yang saya baca itu mengatakan tanqadhi bihi. Kalau tanqadhi bihi itu artinya melalui baginda Nabi semua urusan yang sulit-sulit itu akan terselesaikan. Hal-hal yang rumit itu akan lancar. Wa tanfariju bihi al-kurab. Bencana-bencana yang besar itu akan terangkat. Wa tuqda bihi al-hawaij. Melalui beliau segala macam hajat akan terkabul. Wah, ini jelas kebablasan. Ya, ini melampaui hak yang layak untuk didapatkan oleh Rasulullah. Oke lah, silahkan sanjung beliau, silahkan haturkan sholawat. Tapi ketahui ada batasnya. Beliau itu hamba Allah, beliau itu Rasul, beliau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak punya kekuatan-kekuatan seperti itu. Amma yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah. Siapa yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang terjepit, terdesak, dan menyingkap segala hal-hal yang tidak mengenakkan, dan menjadikan kalian pemimpin yang datang silih berganti di bumi? Adakah ilah selain Allah yang mampu melakukan demikian? Nggak ada. Jadi kalau ini diklaim Rasulullah mampu melakukan itu semua, ini yang namanya syirik.
Ini yang namanya syirik. Jadi syirik itu bukan hanya menyandingkan Allah dengan berhala, tidak. Menyandingkan Allah dengan siapapun selain Allah, artinya mengklaim bahwa apa yang sejatinya hanya dikuasai oleh Allah, hanya dimiliki oleh Allah, hanya mampu dilakukan oleh Allah, tapi diklaim yang lain juga bisa, itu namanya syirik. Walaupun yang lainnya ini adalah Rasulullah SAW. Walaupun yang lainnya adalah malaikat Jibril, Mikail, makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah. Adanya anggapan itu adalah kemusyrikan. Pertanyaannya, boleh nggak menuliskan lafaz syirik dalam halaman pertama di Al-Quran? Ya simpulkan sendiri, boleh nggak? Ya, jelas nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ya. Tulis sholawat yang lain, sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sholawat yang ngawur seperti itu. Ngawur. Iya, Ustaz. Jadi nggak boleh ya seperti itu ya. Ya Bapak Denny Tardi Mawardi ya seperti itu. Fatwa dari Dr. Sofyan Basuban tidak boleh menyisipkan salawat nariyah ke dalam Al-Quran di halaman manapun. Seperti itu. Baiklah Ustaz, bolehkah kita masuk pertanyaan kedua, pertanyaan berikut? Begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Indra Rahmat sekarang di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Apa hukumnya jadi polwan? Karena melihat kondisi sekarang, iya polwan, polisi wanita. Karena melihat kondisi sekarang, meskipun sudah menggunakan jilbab, namun belum syar'i secara utuh atau sekedar formalitas saja. Namun, sementara untuk penanganan kejahatan yang dilakukan oleh wanita, dibutuhkan seorang polwan ketika sedang contohnya meninterogasi yang lebih mendalam, terutama pada kasus-kasus tertentu. Nah, mohon nasihatnya Ustadz untuk mengenai cita-cita ini. Barakallahu fikum. Iya, memang ini dilema ya. Di satu sisi keberadaan polwan itu diperlukan, seperti yang dicontohkan tadi, menginterogasi pelaku-pelaku kejahatan dari kaum Hawa ya, dari para wanita. Namun di sisi lain kita juga harus mengetahui bahwa ada kewajiban yang sifatnya fardhu ain dan ada yang sifatnya fardhu kifayah. Yang namanya fardhu ain itu nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ini kita mesti fahami dulu nih. Fardhu ain itu artinya perintah-perintah yang setiap orang harus melaksanakannya. Dia nggak bisa wakilkan ke orang lain. Walaupun ada 10 orang, 20 orang yang mengamalkan perintah itu, tetap kalau yang bersangkutan tidak mengamalkannya, dia dosa. Contoh, menutup aurat bagi seorang wanita, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, ya, berbakti kepada orang tua. Kalau wanita taat kepada suaminya selagi tidak diperintah untuk maksiat, mengurusi anak-anak di rumah, ini fardhu ain. Kalau fardhu kifayah itu artinya dia bisa wakilkan ini ke orang lain. Contohnya, dokter wanita perlu nggak? Perlu Ustaz. Perlu. Ya. Ketika di satu kota gitu ya, ada 5 dokter wanita. Jumlah kaum muslimahnya 100 orang. Iya. Maka kebutuhan 100 orang ini bisa tercover dengan adanya 5 orang di antara mereka yang menjadi dokter. Iya. Tapi apakah bisa sholatnya yang 100 orang ini diwakili oleh 5 orang? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Wanita-wanita yang jumlahnya 100 ini semuanya terkena perintah untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan standar busana yang syar'i. Tidak bisa. Udah deh, yang 5 ini dikecualikan, diwakilin oleh yang 95. Nggak bisa begitu. Ini sifatnya fardhu ain. Demikian juga tadi menjadi polwan. Apakah itu fardhu ain ataukah fardhu kifayah? Wah, Fardhu kifayah.
Fardu kifayah karena tidak setiap orang diperintahkan untuk menjadi polwan, nggak setiap wanita terkena perintah untuk jadi polwan kan? Iya. Tapi setiap wanita terkena perintah untuk menggunakan hijab yang syar'i. Iya, yang utamanya Nah, itu. kalau seseorang disuruh milih nih, kalau saya mengambil profesi ini, saya harus mengorbankan sesuatu yang sifatnya fardu ain, padahal profesi ini sifatnya fardu kifayah. Maka tidak boleh dia mengorbankan sesuatu yang sifatnya fardu ain untuk mempertahankan yang sifatnya fardu kifayah. Karena seandainya pun tidak dia yang menjadi polwan, kan ada wanita lain yang menjadi polwan. Nah, maksudnya wanita lain di sini yang berbeda agama atau sesama Muslim juga atau tetap juga fardu ain juga, Ustaz? Kumaha? Enggak fardu ain. Kalau fardu ain itu semua wanita dia harus jadi polwan, dan namanya fardu ain. Oh ya. Ya. Jika sudah mewakili sudah dong berarti gitu ya, maksudnya gitu ya. Sudah ada, dan tidak harus Muslim yang jadi polwan, nggak harus muslimah. Non-Muslim juga nggak ada masalah. Dokter itu apakah harus Muslim? Tidak harus Muslim. Tidak. Ya. Tidak harus Muslim. Sama wanita Muslimah boleh berobat dengan dokter yang non-Muslim, yang perempuan. Iya. Gitu. Iya. Terutama seperti dokter untuk melahirkan ya, Ustaz ya, sesar seperti itu ya. Itu penting sekali ya, Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Seperti itu jawaban antum ya. Jadi fardu kifayah dan para wanita ya, Bapak Indra Rahmat sebaiknya prioritas ya pakai skala prioritas fardu ain yang lebih diutamakan. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut dengan nama Yudi, Jakarta Timur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, qadarullah ana menderita stroke ringan dalam kurung sedikit pendarahan otak. Dokter menyarankan sholatnya dengan cukup duduk dan membungkuk saja di saat ruku dan sujud. Nah, terus hal ini dikarenakan pengaruh terhadap kondisi pendarahan di otak. Pertanyaan ana, bagaimana hukum syar'i sholat yang ana lakukan ya Ustadz? Syukron atas jawabannya. Ya, gitu. Barakallahu fiik. Ya, ikuti saja nasihat dokter, karena selagi itu memang berdasarkan ilmu medis bisa membahayakan, berpotensi membahayakan atau menimbulkan masyaqqah. Masyaqqah ini kriterianya apa? Sakitnya jadi nggak sembuh-sembuh atau sakitnya bertambah parah. Itu sudah masuk kategori masyaqqah. Saya ulang ya, selagi memang apabila yang bersangkutan ini sholat secara normal itu akan menimbulkan masyaqqah, menyulitkan dia, merepotkan dia. Kriteria merepotkan atau menyulitkan ini atau memberatkan ini adalah bila mana sakitnya malah semakin parah. Ada kemungkinan, dugaan kuat ya, tidak harus pasti tidak, tapi ada dugaan kuat apabila dia lakukan cara yang biasa dia lakukan, sakitnya akan semakin parah, atau nggak semakin parah tapi kesembuhannya tertunda. Misalnya dengan sholat sambil duduk dia bisa sembuh dalam waktu sepekan. Tapi kalau nggak sambil duduk, jadi sebulan atau jadi 2 pekan. Walaupun nggak makin parah ya. Ini sudah memberikan rukhsah kepadanya untuk tidak sholat secara normal, cukup dengan anggukan ringan. Ya nggak ada masalah. Ikuti nasihatnya itu. Nah, diikuti saja ya sama yang ahlinya gitu, yang lebih paham gitu ya. Iya, betul. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban kepada Mas Yudi di Jakarta Timur. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ahmad Yasir di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ustaz, saya bukan ahli ilmu, tapi saya mengetahui ilmu yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana pepatah, ada perkara yang terdapat di selokan namun tidak terdapat di lautan. Nah, dengan izin Allah, dalam kurung dengan dalil yang kuat, saya mengetahui ilmu di antaranya tentang 1. Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir alaihi salam, di mana lokasi dinding Dzulqarnain dibuat. Nah, jawaban mengapa Nabi Yusa tidak ikut bersafar dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam
Nah, sudikah Ustadz mengkoreksi ilmu baru ini? Barakallahu fikum. Apa pertanyaan tadi Mas Wongki? Sudikah Ustadz mengoreksi ilmu baru ini? Begitu katanya. Ya, kalau saya suruh ngoreksi, saya tidak berminat untuk mengoreksi ya. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Saya tidak ada minat, tidak ada passion untuk mengoreksi. Karena apa? Karena begini, apa yang dia klaim sebagai ilmu baru itu nggak boleh diklaim sebagai ilmu baru. Oh gitu. Apa dong namanya? Karena itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, dan masa lalu itu gaib. Masa lalu itu, sejarah masa lalu itu hukum asalnya gaib. Kecuali yang kita punya bukti valid itu terjadi. Dan bukti valid ini kalau sifatnya sejarah masa lalu ya wahyu. Ya. Wa umamin qasasnahum alaika wa umamun lam naqsushum alaik, kata Allah. Ada umat-umat yang kami ceritakan sepak terjang mereka kepadamu, dan ada juga umat-umat yang kami belum menceritakannya. Yang Allah ceritakan itu pun juga tidak harus detil-detilnya semua Allah sampaikan kepada kita. Ada kalanya Allah hanya menceritakan babak-babak tertentu saja dari sejarah hidupnya Dzulqarnain misalnya, atau Khadir, atau Nabiullah Musa, atau siapapun. Dari mana Anda bisa mengklaim Anda tahu yang orang lain tidak tahu? Apakah Anda nabi? Apakah Anda dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa. Ini sesuatu yang sudah lewat ratusan ribuan tahun yang lalu. Atas dasar apa Anda bisa mengklaim Anda tahu apa yang orang lain tidak tahu? Bukankah di selokan? Iya betul, di selokan bisa ada. Tapi yang ada ini harus bisa ditemukan. Ini loh buktinya, saya menemukan koin yang dicari-cari di danau nggak ketemu, ternyata saya nemukannya di selokan. Anda bisa tunjukkan buktinya bahwa inilah koin yang, kalau Anda menemukan sesuatu yang di masa lalu, atas dasar apa Anda bisa mengklaim itu ilmu yang orang lain tidak tahu? Jadi kalau sudikah Ustadz mengoreksi, saya tidak berminat untuk mengoreksi yang begitu-begitu. Mengerikan. Baiklah seperti itu ya Ustadz ya. Ya Bapak Ahmad Yasir, ya itu sepertinya semoga nanti antum dapat pencerahan lagi, semoga Allah berikan hidayah kepada antum untuk dapat mendapatkan ilmu-ilmu syar'i yang lain ya, dibukakan oleh Allah. Baiklah Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikut dari Fani Ustadz. Fani di Depok, Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, Ustadz izin bertanya. Seseorang telah menzolimi ana dan merendahkan orang tua ana. Dia belum menyadari kesalahannya dan belum meminta maaf pada kami. Lalu, apakah ana berdosa jika ana belum ridho dan belum bisa memaafkan orang tersebut? Jazakallah khairan. Tadi pertanyaannya menzolimi si penanya dan menzolimi orang tuanya ya? Orang tuanya, betul? Ya betul. Ya berarti masing-masing punya hak. Yang dizolimi dan juga orang tuanya masing-masing punya hak untuk memaafkan ataukah tidak memaafkan. Kalaupun orang tuanya memaafkan, maka hak anaknya tidak otomatis gugur. Karena masing-masing mendapatkan perlakuan yang zalim tadi kan, menjadi korban kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi hak tersebut. Berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang bangkrut ya orang yang tidak punya harta benda ya Rasulullah. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia datang membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala sedekahnya. Tapi di samping itu dia juga berbuat zalim kepada si fulan, memakan hartanya si fulan, menjatuhkan kehormatannya si fulan, menumpahkan darahnya si fulan. Maka masing-masing akan menuntut balas ya dengan cara dia bagi-bagikan kebaikannya kepada orang-orang yang dizalimi tadi, atau
kalau kebaikannya sudah habis tapi kezolimannya belum terbayar lunas, maka gantinya adalah dia ambil dosa orang-orang yang terzolimi yang belum terbalaskan ketika di dunia itu atau belum termaafkan untuk dipikul oleh si pelaku kezoliman itu. Itu namanya bangkrut. Artinya setiap hak yang belum terselesaikan di dunia ini maka akan diselesaikan pada hari kiamat. Ya. Dan itu terjadi sesaat setelah seseorang menyeberangi sirat di tempat yang namanya qantarah bainal jannati wan nar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim, mereka akan melakukan qisas di situ. Nah, ya, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang merugi nanti, Masya Allah. Baik Ustaz. Bila dia memaafkan tentunya lebih baik Mas Mogi. Ya begitu Ustaz ya. Baik. Wa anta'fu aqrabu littaqwa kata Allah. Wa anta'fu apabila kalian memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Tapi tidak berarti dia wajib memaafkan. Enggak. Bedakan antara ini lebih baik dengan ini harus. Itu kan berbeda ya. Memaafkan itu lebih baik tapi tidak harus. Karena yang bersangkutan juga belum minta maaf. Ya. Nah, Barakallahu Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Baiklah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Abdullah Arif di Kalimantan Timur, Balikpapan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, saya dan istri tinggal di daerah perantauan tanpa mempunyai anak atau keluarga di kota ini. Jika salah satu di antara kami ada yang wafat, kepada siapa sebaiknya kami percayakan misalnya untuk memandikan jenazah kami ini? Mohon nasihat dan doanya agar kami berdua selamat. Syukran jazakallahu khairan. Oh iya, pertanyaan saya, apakah di daerah tidak ada kaum muslimin, tidak ada yang bisa mengurus jenazah mereka dengan tata cara Islam? Itu saya tidak tahu ya. Harusnya kan itu mestinya ada ya, karena kan itu fardu kifayah. Fardu kifayah alias sesuatu yang harus ada sejumlah orang yang dinilai cukup untuk menyelenggarakan proses pemulasaran jenazah ya, atau penyelenggaraan jenazah secara Islami. Jadi tidak harus ada anaknya, tidak harus ada kerabatnya, boleh sama muslim yang lain yang bisa menyelaksanakan itu walaupun hanya satu orang, yang penting dia bisa menyelenggarakan itu. Nah, kalau nggak bisa ya mungkin perlu berwasiat atau bagaimana ya, agar atau dia mengupayakanlah pindah ke daerah yang ada komunitas kaum musliminnya. Ya. Supaya mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim dan dikubur di kuburan kaum muslimin serta melewati proses disolatkan, dikafani, dimandikan. Nah, Masya Allah seperti itu ya. Jadi memang harus ada keputusan ya, Ustaz ya, berani mengambil keputusan ya, Ustaz ya, untuk Baiklah Ustaz, ini ada telepon masuk, coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Bapak Roni di Jember ya. Ya Ustaz. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Begini Ustaz, saya ingin bertanya tentang sedekah. Ini ada seseorang bersedekah ke saya, misalkan saja. Kemudian orang itu bilang, ini sedekah saya ya. Itu hukumnya bagaimana? Ustaz? Kemudian yang kedua, orang ini tadi juga memberitahu saya tadi bersedekah kepada si fulan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apa itu tidak mendekati riya itu? Karena setiap bersedekah dia mesti bilang begitu, gitu loh. Saya ingin tahu, minimal ya saya ingin tahu bagaimana lah hukumnya yang sebenarnya. Nah, sebentar itu Pak saja Pak Roni. Oh tunggu, jangan ditutup dulu Pak. Jangan tutup dulu. Oh iya. Pak Roni, yang Pak Roni tanyakan itu
hukum sedekahnya sah atau tidak, ataukah hukum yang menerima sedekah apakah sebaiknya dia terima ataukah tidak dia terima, atau dua-duanya Pak Roni? Kedua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Baik. Iya. Jadi kalau memang orang ini terkenal suka cerita-cerita, saya sudah kasih fulan, saya sudah bantu fulan, santuni fulan, sedekah kepada fulan, ini namanya suka ngungkit-ngungkit. Apabila seseorang itu akan diberi oleh orang yang punya karakter begitu, maka dia boleh tolak. Oh, gitu. Karena kan tentunya tidak enak, dia tidak akan merasa nyaman ketika seakan-akan dia berhutang budi dan itu diceritakan ke orang-orang. Oh, gitu. Ya, jadi itu namanya min atau imtinan. Orang yang merasa dia sudah ditolong banyak oleh seseorang dan orang-orang pada tahu orang ini lagi-lagi diberi dan itu merasa atau menyebabkan perasaan tidak nyaman pada dirinya, maka silahkan ditolak. Tapi kalau orang ini adalah orang yang tidak suka cerita-cerita sehingga pemberian ini tidak berakibat perasaan tidak enak tadi, maka sebaiknya diterima. Ya, sebaiknya. Tapi tidak wajib juga menerima, tidak wajib. Sedekah itu boleh ditolak. Ya, boleh ditolak. Tapi kalau hadiah sebaiknya diterima. Beda ya antara sedekah dengan hadiah. Tujuan dari hadiah itu adalah untuk mengakrabkan hubungan, memupuk kasih sayang, rasa cinta. Itu hadiah. Tapi kalau sedekah itu dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Oh, gitu. Makanya Nabi SAW tidak menerima sedekah. Nabi itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Kalau ada orang mau bersedekah, Nabi nggak terima. Zakat nggak terima. Tapi kalau orang memberi hadiah, Nabi terima. Dan Nabi membalas hadiahnya. Adapun pertanyaan yang kedua, itu bisa masuk riya apa tidak? Jawabannya betul bisa masuk riya. Ya, bisa masuk riya, betul. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah mengatakan apabila kalian menampakkan sedekah kalian, ya, itu bagus. Sangat bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan itu lebih bagus lagi. Jadi ada kalanya orang yang menampakkan sedekah itu kita jangan langsung bersuudzon ya. Ada kalanya dia ingin memotivasi orang lain agar terdorong untuk bersedekah. Adapun niatnya dia apa? Kita ya Allahu a'lam lah, kita nggak tahu ya. Kita kan tidak tahu isi hati orang. Namun kalau pertanyaan apakah itu tidak bisa masuk ke dalam riya? Jawabannya bisa. Tapi apakah itu berarti dia riya? Allahu a'lam. Mungkin dia ingin memotivasi orang lain. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi ya memang sebaiknya seseorang itu merahasiakan amal ibadahnya karena dengan terahasiakan akan lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Gitu Pak Roni. Begitu ya Jelas, Pak Roni. Sudah paham Pak Roni? Bisa dapat apa yang dimaksud Ustadz Sofyan? Pak Roni? Oh, sudah putus sepertinya. Baiklah, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban antum kepada Bapak Roni di Jember tadi ya. Masya Allah. Ustadz, dengan jawaban antum kepada Pak Roni tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, cukup banyak sekali Ustadz yang antum jawab sore hari ini. Masya Allah Ustadz, cukup banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 10 Ustadz, Masya Allah. Masya Allah ya Ustadz, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustadz. Semoga nasihat antum sangat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan ya pemirsa dan pendengar radio. Ustadz, bolehkah kita tutup acara ini? Nah, silakan Mas. Baiklah, alhamdulillah, semoga kita dapat dipertemuan kembali ya Ustadz ya pekan depan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio ya, dalam anggota Art Visi, tuntas sudah acara kita sore hari ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan semoga Allah temukan kembali kita di pekan depan jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama insya Allah. Dan jangan lupa nanti malam insya Allah akan digelar juga live interaktif
Akidah Jalan Lurus bersama Ustadz Abdullah Roy. Jangan lupa saksikan ya, semoga kita dapat mengambil manfaat darinya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan